Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Papan Bunga Ucapan. Baiklah kawan-kawan semua, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan juga mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang berlimpah-limpah. Amin. Nah, untuk video kali ini saya mencoba membahas antara papan soyo dengan papan ucapan rustik. Ada salah satu teman yang ingin membuka usaha papan bunga ucapan. Terus dia bertanya, "Bang, kira-kira bedanya apa ya papan bunga suyo sama papan ucapan rustik? Karena saya pengen buka usaha papan ucapan juga, Bang." Nah, dari pertanyaan inilah saya mencoba untuk membuat konten apa bedanya antara papan bunga suyo dengan papan ucapan rustik. Baiklah kawan-kawan semua, saya tidak merasa lebih paham, lebih senior, lebih hebat dari segi usaha papan bunga ini. Semoga kita semua bisa belajar bersama-sama tanpa ada yang menjatuhkan ataupun adanya atau yang bisa merugikan. Nah, baiklah, langsung aja kawan-kawan semua, kita coba untuk membahas bersama-sama, berbagi ilmu untuk kita semua. Apa perbedaan antara papan bunga suyo dengan papan ucapan rustik, yang mana keduanya ini sama-sama bagus tapi ada sedikit perbedaan. Nah, yang pertama, untuk papan bunga ucapan itu bahannya terbuat dari kerangka kayu dan juga dialasi dengan busa dan karpet, karena prosesnya nanti itu main tusuk pakai jarum pentul. Nah, itu dari segi bahan pembuatan. Nah, bedanya dengan papan ucapan rustik, itu kerangkanya sama tapi dasarnya yaitu langsung dari triplek HPL. Nah, itu bahannya dari HPL karena sistem pembuatan penulisannya itu tidak menggunakan jarum pentul tapi langsung ditempel sesuai dengan satu huruf. Nah, itu bedanya tadi dari segi bahan. Terus bedanya lagi, kalau proses pembuatan huruf, kalau papan bunga suyok itu prosesnya kan menggunakan jarum sama satu kuntum bunga. Nah, satu kuntum bunga itulah proses merangkai hurufnya disusun untuk menyusun sebuah huruf. Menyusunnya satu-satu, maka terbentuklah dengan huruf. Nah, kalau papan rustik itu hurufnya sudah ada bentuknya, sudah ada fontnya tersendiri. Jadi kita kalau mau merangkai sebuah kata atau kalimat itu, kalau papan rustik tinggal main tempel aja menggunakan double tip. Jadi tidak usah lagi menyusun satu persatu seperti papan bunga suyok. Nah, itu perbedaan yang pertama dari huruf. Nah, untuk bedanya lagi dari jenis huruf tadi, kalau papan rustik ini susahnya ya, ini kekurangannya ya. Ini susahnya kalau huruf rustik itu hurufnya nggak bisa dirubah-rubah karena hurufnya sudah permanen, sudah dicetak oleh pabriknya. Kalau seandainya ada huruf A, maka huruf A itu nggak bisa dirubah-rubah menjadi huruf B, huruf C, ataupun huruf Z. Bentuknya tetap huruf A. Nah, kalau takutnya kalau kita kekurangan huruf, nah ini menjadi kendala bagi pengguna papan rustik. Kalau kita ada kekurangan huruf A atau huruf B, maka kita nggak bisa lagi melanjutkan untuk penulisan rangkaian kata-kata di papan tadi, ya kan? Nah, inilah yang agak menjadi kendala bagi pengusaha papan rustik. Mau tak mau, solusinya mungkin kita bisa menghubungi kawan-kawan yang lain yang sama-sama pemain papan rustik. Disitulah kita bisa meminjam huruf mereka. Itu pun kalau ada yang satu ukuran hurufnya, karena hurufnya itu tergantung dengan ukuran juga, dan juga tergantung dengan font masing-masing huruf. Nah, ini salah satu kendalanya. Maka dari itu, kalau seandainya ada kawan-kawan yang ingin membuka usaha papan rustik, alangkah baiknya hurufnya dilebihkan, lebih banyak, ya kan? Apalagi huruf vokal A, I, U, E, O nya itu harus diperbanyak biar nanti tidak kekurangan huruf. Nah, ini salah satu kelemahan dari papan bunga rustik. Nah, kalau papan bunga suyok itu kan disusun dengan satu-satu bunga. Maka kalau kita sudah menyusun huruf dengan menggunakan bunga tadi,
itu bisa kita rubah-rubah. Mungkin tadinya awalnya huruf O, bisa kita cabut lagi bunganya, bisa kita rubah lagi menggunakan huruf menyusun huruf yang lain, apa huruf Z misalnya. Nah, itu bisa kita rubah, kita rangkai lagi satu persatu bunganya. Nah, inilah letak perbedaan dari jenis huruf. Oke, lanjut perbedaan yang kedua, yaitu ukuran papannya. Nah, ini juga menjadi perbandingan di saat posisi ada di lapangan atau di lokasi acara. Kalau untuk papan bunga suyo itu ukurannya 3 kali 2 meter, sedangkan papan ucapan rustik itu rata-rata di ukuran 1 meter kali 2 meter, jadi lebih kecil daripada papan bunga suyok. Kalau kita sandingkan di lapangan, maka kelihatan akan lebih kecil dan lebih pendek. Tinggal lagi seleranya si konsumen mau pilih yang jenis model papan bunga suyok atau papan ucapan rustik. Nah, ini salah satu juga perbedaan dari kedua jenis tadi. Nah, untuk perbedaan yang ketiga itu model hurufnya atau tulisan tidak warna-warni. Ya, untuk papan rustiknya itu tulisannya tidak warna-warni seperti papan bunga suyok yang penuh dengan warna, karena papan bunga suyok tadi itu menggunakan huruf bunga yang berwarna-warni, ya kan. Kita bisa memilih hurufnya, huruf bunganya nanti ada warna merah, kuning, hijau, itu ada semua. Sedangkan kalau papan rustik itu biasanya satu jenis warna, mungkin hitam semua tulisannya, ya kan. Ada juga yang putih semua dia, jadi nggak ada penuh warna-warni seperti papan bunga suyok. Nah, ini perbedaan yang ketiga. Nah, untuk selanjutnya yaitu perbedaan yang keempat, dari segi pengerjaan, proses pengerjaan. Nah, kalau untuk proses pengerjaan, kalau papan bunga suyok itu biasanya kita kerjakan dalam waktu 1 jam yang tercepatnya, ya kan. Nah, sedangkan kalau papan ucapan rustik itu lebih cepat lagi dari papan bunga suyok, ya kan, karena hurufnya mereka tinggal ambil dan tinggal tempel, ya. Mungkin bisa sekitar setengah jam pun bisa selesai, ya kan, tidak perlu lagi sibuk merangkai-rangkai lagi seperti papan bunga suyok. Nah, itulah perbedaannya. Nah, yang terakhir perbedaannya itu biasanya di harga penjualan kepada konsumen. Sebenarnya harga penjualan ke konsumen itu bervariasi, tergantung kita juga, ya. Tapi kita lebih bisa lebih bisa memberikan harga yang lebih mahal daripada papan bunga suyok. Jadi papan ucapan rustik ini bisa kita jual lebih mahal daripada papan bunga suyok, ya kan. Karena kalau dilihat biasanya kalau kita kasih, kalau papan bunga suyok itu di angka 250. Nah, ini kalau papan bunga rustik bisa kita kasih dengan harga 300.000, ya kan. Karena kita bisa jelaskan papan rustik itu lebih estetik, ya kan. Terus penempatan di lokasi bisa lebih depan, ya kan, nggak terlalu jauh, karena ukurannya lebih kecil daripada papan bunga suyok. Nah, itu sedikit informasi untuk mengenai harga.
tapi kawan-kawan juga bisa menyesuaikan juga untuk harga kepada konsumennya masing-masing. Bisa kalian samakan, bisa juga kalian bedakan harganya. Nah, itulah 5 perbedaan antara papan bunga suyo dengan papan ucapan rustik. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kawan-kawan bisa mengerti. Atau ada yang juga masih ragu, silakan untuk komen di bawah ini. Nah, demikianlah sekilas info dari saya. Semoga ini bermanfaat buat kawan-kawan semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk memberikan selalu semangat dan dukungan kepada channel kami ini melalui subscribe-nya dan juga like dan share-nya, agar channel ini semakin berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi selanjutnya. Oke, itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dulu, salam semangat dan salam pejuang receh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.